Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Sim, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang harusnya kita bahas di kampus, cuman karena masih pandemi jadi saya sharing di video di YouTube. Nah, materinya tentang apa? Yaitu tentang bikin based on kasus ya. Jadi berdasarkan kasus kalian masing-masing, kita akan bikin logo perusahaan kalian masing-masing, bikin logo bisnis kalian masing-masing ya. Tapi sebelum ke sana, saya akan memberikan informasi pada kalian bahwa ini sorry ya, jadi dulu waktu minggu pertama perkuliahan gitu, saya memotivasi kalian untuk ikut dalam kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Cuman ya, kita semua tahu bahwa sampai saat ini pandemi ini juga belum berakhir. Jadi biasanya bulan-bulan April Mei begitu sudah ada pengumumannya, kemudian kita tinggal upload. Cuman iya nggak tahu ya, jadi sampai saat ini belum ada pengumuman sama sekali gitu. Jadi in case kalau memang ya tahun ini tidak ada, mungkin kalian yang semester 6, kalian yang semester 4 itu bisa ikut join di semester berikutnya, kalau enggak di tahun berikutnya. Cuma kalau yang semester 8, doa saya semoga kalian lekas wisuda gitu aja ya. Oke, jadi ketika sebuah bisnis itu mau di launching ya, pasti kalian harus sudah punya sebuah logo yang proper, yang bagus gitu buat bisnis kalian masing-masing. Maka kemarin ya, yang waktu tugas UTS itu saya minta kalian untuk bikin logo perusahaan kalian masing-masing. Nah, sebenarnya bukan tanpa alasan ya, saya pengen tahu seberapa kreativitas kalian untuk membuat logo tersebut, kemudian effortnya kalian itu bagaimana. Nah, cuman saya nonton dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ada banyak yang bikin logo tuh cuman sak-sae gitu ya. Jadi cuman terserah kalian masing-masing, nggak ada dari warna juga, nggak ada yang menarik, kemudian dari sisi seninya juga nggak ada gitu, cuman tempelan-tempelan huruf kemudian jadi gitu. Jadi sangat disayangkan. Padahal kalau kalian browsing di internet gitu ya, kalian bisa nyari perusahaan-perusahaan yang besar di luar sana begitu untuk bikin sebuah logo itu, sampai mereka hire sebuah perusahaan khusus jasa pembikin logo ya, atau mereka memberikan pengumuman kepada dunia, kalau enggak ya di negara mereka masing-masing, untuk membikinkan logo perusahaan yang mau dibuatnya. Nah, jadi kalau kalian cuman mikirnya logo itu sebatas ya cuman gambar-gambar biasa gitu, sayang sekali. Nah, pada video kali ini kita akan bahas sedikit ya, nanti setelah ini saya akan praktekkan gimana yang benarnya itu bagaimana. Cuman based on kasus ya, kemarin ada yang WA saya, kasusnya adalah mereka ingin membuat bisnis hijab berbahan dasar kain eco printing ya, dimana kalau kalian coba search di Google gitu, eco printing itu seperti apa, kemudian hijab tentu sudah banyak sekali. Nah, gimana caranya untuk membuat logo? Nah, cara yang pertama yang kalian harus lakukan adalah ya, ini ingat. Cara yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus ketemu sama temen kalian masing-masing, ketemu sama kelompok kalian masing-masing untuk brainstorming ya. Kalau enggak untuk bertukar pikiran, untuk kalian ketemu 1, 2, 3, 4 begitu. Kalau ini masih musim pandemi juga kalian bisa video call. Bahkan mungkin kalau sekarang WhatsApp itu sudah bisa 8 orang untuk video call. Nah, kalian manfaatkan itu untuk bertukar pikiran sama teman-teman kalian masing-masing. Nah, untuk apa? Jadi kalau pikirannya cuma dari satu orang saja ya, kalau pikirannya cuma dari satu orang saja, maka idenya cuma satu aja. Nah, beda kalau kalian pikirkan berempat gitu ya, atau berlima, atau semua anggota kelompok kalian mulai memikirkan, ide itu muncul dari pemikiran masing-masing orang. Oh, ternyata kurangnya begini. Oh, ternyata ini baiknya ini gitu. Itu langkah pertama, oke? Nah, langkah kedua ya, dengan basis kasus kita ingin membuat sebuah bisnis jilbab berbahan eco printing, maka langkah kedua kalian tulis
di whiteboard atau di komputer kalian masing-masing, kalian breakdown tuh. Jadi kalau saya mau membuat jilbab berbahan dasar eco printing, maka yang saya tulis pertama tentu jilbab terlebih dahulu. Oke, jilbab terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua eco printingnya. Oke. Nah, kita cari tuh alternatif pilihan yang lain yang mau kita gambarkan ke logo tersebut. Oke, pertama kita bahas jilbab terlebih dahulu. Jadi jilbab yang nanti akan kalian visualisasikan ke gambar, ke logo itu kalian breakdown terlebih dahulu, nanti akan seperti apa gambarnya. Kan masih banyak kemungkinan tuh. Misal contoh, kalau ada jilbab, kemudian mungkin bisa jadi kalian akan memvisualisasikan siluet orang pakai jilbab gitu. Oke, pertama itu. Kemudian yang kedua mungkin juga kalian nanti logonya akan bergambar kupu-kupu mungkin, karena akan menggambarkan sebuah keindahan begitu ya. Kemudian mungkin juga ada logo, ada visualisasi bentuk hati mungkin ya. Mungkin si yang punya bisnis ini ingin mengajak muslimah untuk memakai jilbabnya, maka itu berdasarkan rasa cinta, maka ada logo hati di sana. Kemudian apalagi ya. Nah, maka itulah pentingnya kalau kalian bertukar pikiran sama teman-teman kalian. Kalau cuma satu orang ya idenya cuma sebatas yang saya pikirkan tadi gitu. Nah, yang kedua tentang EcoPrint. Kalau kalian search di Google EcoPrint gitu, maka yang keluar adalah kain-kain yang diprint dengan daun gitu. Jadi gambarnya itu daun-daun yang ditata begitu, jadi kainnya itu bergambar daun. Nah, mungkin ya orang yang bikin bisnis jilbab ini, ya bikin jilbab EcoPrint ini mungkin dengan semangat untuk memanfaatkan sampah-sampah daun biar bisa dimanfaatkan begitu. Nah, maka apa saja kira-kira yang mau divisualisasikan ke logo apa saja? Mungkin pertama printer mungkin ya, bisa jadi. Kemudian dua, logo daur ulang gitu ya, kalau kalian search di Google ada. Kemudian daun pasti itu. Kemudian kalian bisa cari alternatif yang lain. Nah, itu kalau dari saya, dari dua kata kunci yang kita breakdown itu keluarnya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kalian bisa menambahkan nama dari perusahaan kalian, nama dari bisnis kalian masing-masing. Kemudian nanti bisa dikasih nomor handphone, kemudian alamat dan lain sebagainya. Nah, untuk visualisasi yang sebenarnya akan saya praktekkan langsung dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Silahkan kalau kalian yang masih awam dan belum pernah menggunakan, bisa kalian download kemudian cari di internet untuk kalian bisa belajar begitu. Nah, videonya akan kita bahas setelah ini. Oke, jadi langsung aja ya. Tapi sebelum kita ke aplikasi Corelnya, saya akan kasih tahu ke kalian tentang gimana caranya bikin logo tapi via online. Jadi kalian tinggal search aja di Google, bikin logo online. Kemudian, jadi di sini banyak sekali situs-situs yang mereka menyediakan jasa untuk bikin logo secara online. Cuman tentu terbatas ya. Jadi mungkin ada beberapa yang hanya cuma sekedar tulisan, kemudian hanya cuma sekedar angka seperti itu. Jadi tidak bisa semau kita gitu. Ini ada situs graphicsprings.com, kemudian ada juga canva.com, itu bisa kalian manfaatkan sebenarnya untuk bikin sebuah logo. Cuman nanti kasusnya adalah kalian memasukkan beberapa kriteria, mengisi terlebih dahulu A, B, C, D, F, G, H begitu, baru nanti setelah diklik di render nanti tentu berdasarkan apa yang kalian masukkan. Jadi kalau ada jilbab, kemudian EcoPrint, ada printnya dan lain sebagainya. Cuman itu lagi tidak bisa semau kita. Nah, ini saya akan mengajarkan kalian gimana caranya bikin logo yang
sederhana begitu ya, sangat mudah insya Allah. Oke, kita mulai dengan nyari, karena tadi yang sudah saya bilang bahwa kita breakdown lebih dahulu dua item, yaitu jilbab sama eco printnya. Saya mau bikin muslimah hijab vektor. Oke. Kemudian search by image. Nah, di sini ada banyak sekali ya, tinggal kalian pengennya mau apa. Karena tadi sebelumnya kita sudah bahas bahwa selain siluet jilbab kita juga akan memasukkan gambar hati begitu. Maka di sini ada contoh yang sangat keren begitu. Kalian bisa menggunakan ini. Kalian klik aja, kemudian nah polanya seperti ini. Kemudian kalian buka aplikasi Corelnya. Ini ada kasus kemarin yang sempat ngirim WA ke saya, tampilannya seperti ini, yang mau akan kita bahas ya. Jadi logo ini saya tidak tahu ya, jadi nilainya bagaimana, kemudian dia preferensinya seperti apa, saya kurang tahu. Cuman saya akan mencoba untuk memperbaiki gimana caranya yang lebih proper begitu. Saya tadi sudah mencari di internet, saya dapatkan seperti ini, tinggal saya copy aja, kemudian saya pastekan di sini. Oke, jadi ini tinggal kita potong saja yang mau kita pakai. Ini kemudian, nah ini kan masih bentuk gambar ya, jadi ini kita nggak bisa mewarnai ini. Misal saya ganti warna kuning ya, sebelah kanan ini nggak bisa. Nah, maka kita akan jadikan vektor terlebih dahulu. Caranya kita klik kanan, kemudian outline trace, kemudian high quality image. Ya, ini buat kalian yang baru belajar Corel, ya memang harus dari awal. Nah, nggak bisa langsung se-expert gitu ya. Nah, ini sudah kita. Nah, kalau ini ya, ini bisa nih saya ganti warnanya jadi hitam. Nah, hitam gitu. Jadi sesuai yang saya bicarakan tadi, kita poin pertama sudah. Jadi siluet jilbabnya sudah dapat. Oke, siluet jilbabnya sudah dapat. Yang poin yang kedua, hati, karena bentuk kecintaan dari sesama muslimah juga udah dapat. Oke. Nah, kemudian kita kurang poin yang ketiga nih. Jadi eco printnya di mana? Nah, itu yang susah. Nah, eco print itu bisa berupa, misal ini saya cari di Google lagi. Kalau saya nyari logo daur ulang gitu. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kalau kita masukkan ke dalam jilbab yang tadi, ini nggak masuk akal. Gimana ya? Mungkin ya karena eco print kita menggunakan daun sebagai wadah untuk menggambarnya ya. Kita menggunakan daun, maka coba ini saya akan masukkan daun di sini. Caranya gimana? Caranya ini saya kemudian karena daun, maka ya ini persepsi orang masing-masing ya. Tapi kalau saya sudah menjawab, kalau ini saya ganti warna hijau ya, ini sudah berupa daun gitu. Jadi nanti semuanya akan saya bikin warna hijau seperti ini. Oke, menandakan bahwa jilbab ini berbahan dasar dari sesuatu yang bisa didaur ulang. Entah ini, kalau menurut saya ini sudah mewakili ya jilbab eco print. Kemudian selanjutnya ini saya grup. Oke, kemudian biar menyatu, ini saya jadikan satu seperti ini. Kemudian akan saya warnai jadi ada sisi pencerahannya gitu ya. Nah, pencerahan gimana maksudnya Pak? Jadi lihat dulu ya.
orang pakai hijab kalian itu nanti bisa mendapatkan hidayah gitu. Jadi ada nilai filosofisnya, jadi nggak cuma asal gitu. Oke. Nah, entah ini sudah kalau menurut saya ini nggak usah dikasih aja langsung nanti di bawah tulisannya hijab before print gitu. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, mungkin kalian bisa terinspirasi dari apa yang saya kerjakan tadi ya. Jadi kalian breakdown terlebih dahulu, kemudian kalian bisa taruh ini di sosial media, kemudian di bisnis kalian, begitu. Nanti kalau kurang ya tinggal dikasih nomor HP gitu, misalnya. Kalau masalah baik enggaknya kepuasan itu berdasarkan yang sudah kalian lihat gitu. Kalau emang ini kurang baik ya monggo kalian cari yang alternatif yang lebih baik. Bisa kalian search di internet gitu, pakai jilbab yang lain tidak masalah gitu. Yang penting nilai filosofis yang ada di bisnis kalian itu harus ada di logo kalian gitu. Oke, bagaimana? Sudah jelaskah untuk video kali ini? Ya, saya sengaja kasih tutorialnya biar kalian berpikir bahwa sebenarnya membuat logo perusahaan itu tidak sesederhana yang kalian pikirkan gitu. Jadi ada tahapannya, kemudian ada prosesnya, nggak cuman ngaco ditempel-tempel gitu ya, namanya juga baru ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah intinya bahkan perusahaan-perusahaan yang besar itu untuk sebuah logo yang kecil begitu mereka berpikir sampai sejauh mungkin ya, ada nilai filosofisnya, kemudian warnanya apa, kemudian nilai semangatnya apa dan lain sebagainya. Mereka meng-hire perusahaan untuk membuat logo sekecil itu. Bahkan ini ya, ada sebuah kasus di mana Pertamina kemarin membikinkan sayembara untuk membuat logo perusahaannya. Maka yang ingin saya sampaikan ke kalian, jangan menganggap enteng sebuah logo, walaupun cuma sederhana itu memiliki nilai yang banyak sekali. Nah, saya pengen suatu saat nanti kalau memang kalian ingin jadi entrepreneur gitu atau punya bisnis dan lain sebagainya, mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Kalau ini kalian pikirkan sebaik mungkin, insya Allah kedepannya entah itu keuangan dan lain sebagainya akan kalian pikirkan. Oke, demikian video kali ini tentang logo sebuah bisnis untuk kalian para entrepreneur. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mas Dim, stay safe di rumah saja dan